Assalamualaikum. Ketemu lagi dengan Bu Ati Roisana dari SMA Negeri 1 Karas. Jadi anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar ekonomi kelas 10, materi tentang circular flow diagram pada KD 3.3 tentang pelaku ekonomi. Oke, kita mulai. Siapa pelaku ekonomi? Pelaku ekonomi adalah pihak yang melakukan kegiatan ekonomi. Pelaku ekonomi ada 4, yakni 1 RTK, rumah tangga konsumen, 2 RTP, rumah tangga produsen, yang ketiga pemerintah, yang keempat masyarakat luar negeri. Jadi pelaku ekonomi ada 4 ya, RTK, RTP, pemerintah, masyarakat luar negeri. Nah, pelaku ekonomi ini saling berhubungan dan dalam berkegiatan ekonomi, dinamakan circular flow diagram. Circular flow diagram adalah arus lingkar kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Sebelum kita belajar tentang circular flow diagram, kita harus tahu dulu, yakni RTK ini merupakan pelaku ekonomi yang memiliki faktor produksi. Diulang ya, yang memiliki faktor produksi adalah RTK atau rumah tangga konsumen. Faktor produksi adalah segala sesuatu yang diperlukan dalam proses produksi. Faktor produksi ada 4, yakni alam, mendapatkan balas jasa berupa sewa, rent atau biasa disingkat dengan huruf R kecil. Tenaga kerja mendapatkan balas jasa berupa upah, wage atau disingkat dalam huruf W kecil. Modal mendapat balas jasa berupa bunga, interest atau I. Yang keempat adalah skill, kewirausahaan mendapatkan balas jasa berupa laba, profit atau disingkat dengan huruf kecil P. Faktor produksi tadi, alam, tenaga kerja, modal, dan skill dimiliki oleh pelaku ekonomi yakni RTK. Nah, kita menginjak pada bab circular flow diagram. Ada 3 macam circular flow diagram, yakni circular flow 2 sektor. Karena disebut 2, maka yang melakukan atau subjeknya adalah 2, yakni RTK dan RTP. Macam yang kedua adalah 3 sektor. Karena ada 3, maka pelakunya adalah 3, yakni RTK, RTP, dan pemerintah. Macam yang ketiga adalah 4 sektor. Karena ada 4, maka pelakunya ada 4, yakni RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Oke ya, jadi ada 3 macam circular flow diagram. Ini mengikuti pelakunya. 2 sektor, 3 sektor, 4 sektor. 2 sektor berarti pelakunya ada 2, 3 sektor pelakunya ada 3, dan 4 sektor pelakunya ada 4. Kita bahas yang pertama adalah circular flow 2 sektor. Tadi pelakunya ada berapa? Ada 2 ya, yakni RTK dan RTP. RTK tadi adalah rumah tangga konsumen, RTP tadi adalah rumah tangga produsen. Rumah tangga konsumen berarti melakukan kegiatan konsumsi, rumah tangga produsen yaitu pihak yang melakukan kegiatan produksi. Nah, 2 pelaku ekonomi ini dihubungkan dalam pasar input atau pasar faktor produksi dan pasar output atau pasar barang dan jasa.
Pasar input atau pasar faktor produksi, ingat tadi bahwa yang memiliki faktor produksi adalah RTK. Jadi, lihat arah panahnya. Pada panah nomor 1, RTK menyerahkan faktor produksi kepada RTP atau rumah tangga produsen. Arah panahnya dari RTK ke RTP. Selanjutnya, panah kedua, setelah rumah tangga konsumen menyerahkan faktor produksi kepada rumah tangga produsen, maka rumah tangga produsen menyerahkan balas jasa dari faktor produksi, ditunjukkan oleh arah panah nomor 2. Balas jasa faktor produksi apa saja? Yakni alam mendapatkan sewa, tenaga kerja mendapatkan upah, modal mendapatkan bunga, dan laba mendapatkan profit. Selanjutnya pada pasar output atau pasar barang dan jasa, setelah rumah tangga produsen melakukan produksi, maka dia akan menghasilkan barang dan jasa. Lihat arah panahnya di nomor 3. Rumah tangga produsen menyerahkan barang dan jasa hasil produksinya kepada rumah tangga konsumen. Selanjutnya, rumah tangga konsumen memberi apa ke rumah tangga produsen? Nomor 4, yakni uang sebagai balas jasa barang dan jasa. Oke, bisa dimengerti ya. Kita lanjutkan pada circular flow 3 sektor. Nah, pada circular flow 3 sektor ini adalah sama dengan circular flow 2 sektor, tetapi ada tambahan yakni pelaku ekonomi pemerintah. Jadi circular flow 3 sektor itu dilakukan oleh RTK, RTP, dan pemerintah. Perhatikan arah panahnya, hubungan antara pemerintah dengan pelaku ekonomi yang lain. Nomor 5, RTK dan RTP wajib membayar pajak ke pemerintah. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan pelayanan publik kepada RTP dan RTK ditunjukkan oleh panah nomor 6. Untuk nomor 7, pemerintah juga membutuhkan faktor produksi dari RTK dan barang dan jasa dari swasta atau dari RTP. Pemerintah juga memberi balas jasa dari faktor produksi dan barang dan jasa dari RTP. Bisa dimengerti ya, circular flow 3 sektor artinya pelakunya ada 3, RTK, pemerintah, dan RTP. Arah panah ditunjuk kegiatan ekonominya atau hubungan kegiatan ekonominya ditunjukkan oleh nomor 5, 6, 7, dan 8. Sekarang circular flow 4 sektor. Karena 4 sektor, maka pelakunya ada 4. Sama dengan circular flow 3 sektor, tetapi ditambahi satu pelaku ekonomi, yakni masyarakat luar negeri. Sekarang kita akan memiliki 4 pelaku ekonomi, yakni RTK, RTP, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Bagaimana pola hubungannya? Kita lihat panah nomor 9. Masyarakat luar negeri juga membutuhkan faktor produksi yang dimiliki oleh RTK dan barang dan jasa yang dimiliki oleh RTP pada pasar output. Jadi kegiatan nomor 9 ini kalau dari dalam negeri kita namakan ekspor karena menjual barang dan jasa ke luar negeri. Selanjutnya, masyarakat luar negeri juga memberi balas jasa. Masyarakat luar negeri juga menjual
barang dan jasanya ke dalam negeri. Ini dinamakan kegiatan impor. Demikian tadi materi circular flow dari Ibu Ade. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ke WA grup kita atau lewat LMS di bagian tanya jawab. Sekian, terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.